Maka dengan ini, kami nyatakan Dokumen Sujun Bijo Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah resmi dibentuk pada hari ini, 28 Mei 1945 dan dibentuk demi kemerdekaan Indonesia dengan diketuai oleh KRT Rajiman Weddiodiningrat. Dengan segala hormat kepada seluruh rekan-rekan yang berada di ruangan ini, saya Rajiman Weddiodiningrat, saya akan bertanggung jawab secara penuh untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Kemerdekaan Indonesia harus dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu, pada sidang pertama kita pada hari ini, hendaklah kita membentuk rancangan dasar untuk menjadi pedoman bagi Indonesia dalam kehidupan berkenegaraan. Siapapun yang memiliki gagasan yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk menyuarakan pendapatnya. Menurut saya, Indonesia harus didasari dari 5 hal, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Gagasan Bung Yamin memang patut dihormati, namun saya berpikir bahwa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, permusyawaraan, dan keadilan rakyat sangat cocok untuk diterapkan di negeri ini. Bung, izin menyola. Pendapat yang disampaikan oleh saudara dan saudara sudah sangat bagus dan cemerlang. Tetapi alangkah baiknya hal berikut ini dijadikan dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan rakyat. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Alangkah baiknya gagasan Bung Karno terrealisasikan. Gagasan beliau tidak general dan lebih terarah. Menurut saya, poin keseimbangan lahir dan batin dari Bung Tomo sangat menarik dan berbeda dari kedua pendapat. Ketiga gagasan sangat layak untuk negara kita. Namun, dasar impian negara kita sudah tercantum secara singkat, padat, dan jelas dalam gagasan Bung Yamin. Baiklah kalau begitu, sekarang mari kita menghitung suara berdasarkan pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Salam Bapak sekalian. Marilah kita memulai sidang pembentukan dasar negara Indonesia sekarang. Gagasan Bung Karno sudah sangat baik. Alangkah baiknya ketuhanan adalah yang pertama dari jiwa dasar. Karena Indonesia merupakan negara yang beragam. Bagaimana dengan bunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya? Saya setuju dengan Haji Salim, tapi lebih baik lagi jika kita tambahkan kemanusiaan yang adil dan beradab Islam nilai Tuhan. Yang tidak kalah penting adalah kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akhirnya sempurna atas negara yang ketiga. Musyawarah dan demokrasi tidaklah dasar dengan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Tak lupa juga akan nilai kesejahteraan dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Bung. Nilai inilah yang akan tertuang ke dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bung, lebih baik jika kita menghentikan kata karma menjadi kata sila. Sebab sila memiliki arti, prinsip, dan dasar. Betul sekali, Bung. Saya setuju. Pancasila akan mempresentasikan 5 dasar negara Indonesia dengan sama. Setelah yang kita sila, lebih baik kita perjelas lagi isi bagian dari BKM Jakarta yang akan kita susun. Begini saja, kita isi bagian BKM Jakarta menjadi 4 alinea. Alinea pertama berisi tentang menantang dan penolakan terhadap bangsa penjajah. Alinea kedua berisi tentang visi atau tujuan dari negara Indonesia. Alinea ketiga berisi tentang rasa syukur kepada Allah yang memberi luhur. Dan alinea terakhir berisi tentang misi dari negara Indonesia yang disambung dengan 5 dasar negara.
Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerajaan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945, yang dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia 9, Haji Soekarno, Haji Ahmad Subarjo, Haji Abdul Kahar Muzakir, Alex Andis Maramis, Abi Kusno Cokro Sunjoso, Haji Muhammad Hatta, Haji Abdul Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Haji Muhammad Yamin. Sekarang hendaknya kita terbagi menjadi 3 panitia khusus yang masing-masing memiliki topik yang berbeda untuk dimusyawarahkan. Panitia pertama yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Bung Karno. Kedua, panitia perancang ekonomi dan keuangan yang dipimpin oleh Bung Hatta. Ketiga, panitia pembelaan tanah air yang dipimpin oleh Abi Kusno. Bung sekalian, mari kita mengikutsertakan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar dan menyatakan beragam bab, di mana setiap bab akan terdiri dari pasal dan setiap pasal akan terdiri dari poin yang akan menjadi inti dari Undang-Undang Dasar. Saya sangat setuju dengan gagasanmu. Bagaimana jika kita menambahkan aturan peralihan, aturan pertambahan, dan penjelasan yang lebih rinci dalam setiap poin-poin aturan dalam perundang-undangan yang telah kita rancang, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan. Setuju. Mari kita mulai dari bab awal. Bentuk dan kedaulatan adalah hal yang utama untuk pengokohan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu hal yang benar, tapi Kepada Wahid. Sebentar dulu, Wahid sedang mengambil mesin tik untuk mempermudah rancangan perundang-undangan. baiklah kalau begitu. Kita lanjutkan saja dulu untuk pasal dan poin dari bab bentuk dan kedaulatan. Bagaimana demokrasi militer bagi para pemuda? Tidak, Bung. Saya tidak merasa militer merupakan suatu keharusan. Negara kita memiliki banyak sekali jumlah penduduk. Kekuatan dan peminat militer kita tidak akan kurang. Wilayah kita terdiri dari 5 pulau besar, dari daerah Sabang hingga Merauke. Banyak sekali pemuda yang akan datang dengan keinginan mereka sendiri untuk membela negara kita. Betul. Keseimbangan tenaga kerja dalam negara kita harus tetap terjaga. Karena ada yang berfokus pada bidang militer, ada juga yang berfokus pada bidang politik, pada bidang ekonomi, pada bidang pendidikan, dan juga pada bidang lainnya.
Ya, kita tidak dapat memaksa mereka untuk berlatih militer dalam kurun waktu yang tidak singkat. Baik Pak, wajib militer tidak akan ada. Sekarang mari kita fokuskan pembagian tanggung jawab pada Komite Pertahanan dan Militer Indonesia. Ini saatnya kita hapus monopoli perdagangan pangan asing itu. Kita akan mengurangi hak dan keuntungan bagi mereka. Namun kita tak memastikan mereka ingin berbisnis dengan kita. Harusnya kita membangun suatu badan untuk pembenahan bangsa kita. Pilih orang-orang yang jujur dan berbakat, agar ekonomi negara kita tidak hancur dan merosot. Walau begitu, hukum untuk pembendaharaan ini harus ditulis secara resmi untuk mencegah hingga hal buruk terjadi. Bung sekalian, pejuang kemerdekaan Indonesia. Terima kasih segala perjuangan yang telah kalian lakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Ketiga panitia bagian telah berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Kita akan selalu berjuang. Dengan ini, pada tanggal 7 Agustus 1945, saya nyatakan bahwa BPU PKI resmi dibubarkan. Dengan ini kami resmi mengesahkan berdirinya Dokumen Sujun BNKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai hadiah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakil ketuai oleh Muhammad Hatta. Bung sekalian, saudara seperjuangan, merupakan kehormatan bagi saya telah berjuang bersama kalian. Tinggal selangkah lagi, Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan bangsa Indonesia semaksimal mungkin. Tugas kita adalah meresmikan konstitusi sebagai hukum kita, melanjutkan rancangan BPU PKI, dan mempersiapkan segala kebutuhan ketatanegaraan Indonesia. Sidang dimulai pada 16 Agustus. Pulanglah dan beristirahatlah dan berjuanglah di keesokan hari. Aku tak rela tokoh-tokoh Jepang itu ikut campur dalam kemerdekaan kita. Aku pun tidak. Hiroshima dan Nagasaki telah dihancurkan. Jelas sekali Jepang memiliki udang di balik semua batu ini. Aku sudah mendesak Bung Hatta namun tak berhasil. Mereka semua terlalu bergantung pada PPKI. Kalau begitu biar kita sendiri yang mengurus ini. Maksudmu? Operasi penculikan Soekarno-Hatta 16 Agustus 1945 jam 4 pagi resmi dimulai. Minta Malik dan Yusuf menyiapkan mobilisasi ke markas PTA di Rengas Dengklok saat ini juga. Sukarni dan Wikana, kalian bertugas mengurus golongan tua lainnya. Kau, Syahrir, ikut denganku. Kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Sudah saatnya para pemuda berjuang untuk negara ini. Sungguh hal yang melelahkan ya, Bung. Benar sekali, Bung. Apa maksud rencana kalian kaum muda? Bung, kami golongan muda ingin Indonesia merdeka secepatnya. Tapi kenapa kalian harus menculik kami? Agar Jepang tidak dapat merayu Bung Karno dan Bung Hatta untuk menunda kemerdekaan kita demi keuntungan mereka sendiri. Aduh Bung, kalian yang memaksa kami untuk melakukan ini. Kami, para muda, tak sudi Jepang ikut serta dalam memerdekakan negara kita. Ayolah Bung, kita harus cepat bertindak sebelum Jepang kembali berubah. Begini saja,
17 Agustus pada pukul 10 pagi di rumah Bung Karno di Jalan Kejaksaan Timur nomor 56. Sepakat. Tunggu, bagaimana dengan teks proklamasinya? Tenang, aku akan membantu kalian. Suruh Anda Soekarno-Hatta datang ke rumahku di Jalan Imam Bonjol nomor 1 agar aku bisa melindungi mereka. Malik, kau hubungi Yusuf agar dia dapat mengantarkan Soekarno-Hatta ke rumah Laksamana. Aku akan menghubungi Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Tunggu, di mana kita akan mendapatkan mesin tik itu? Jangan khawatir, aku akan meminta sekretarisku Mishima untuk mengambil mesin tik di gedung KPM dari seorang mayor kandelar, seorang perwira Jerman. Sebelum itu, suruh Soekarno-Hatta tulis teks proklamasi dalam bentuk tulisan tangan. Baik Laksamana, terima kasih atas bantuannya. Apa yang sedang kau tulis? Sebuah rancangan teks proklamasi. Aku akan ke rumah Laksamana Meda dan merumuskannya bersama Hatta dan Subarjo. Apa itu artinya kita akan merdeka? Ya, kau benar Fatma. Apa yang ingin kau katakan padaku? Aku berpikir tentang bendera Indonesia, kain mulia yang melambangkan negara. Apa kalian sudah menyediakannya? Untuk kau mengingatkannya, kami bahkan belum pikirkannya. Kalau begitu, apa aku bisa membuatnya? Kau yakin? Yakin, Bung. Baiklah, buatkanlah untukku. Aku mempercayaimu. Terima kasih, Bung. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Mesin tiknya tiba. Air matanya Mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas intannya terkenang.
Sebelum mengesahkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, kami memutuskan untuk merevisi sila pertama Pancasila yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan ketuhanan yang Maha Esa, demi menghindari kontra dan komplikasi antara rakyat dengan kepercayaan berbeda-beda. Dengan ini, Undang-Undang Dasar telah sah menjadi konstitusi tertulis bangsa Indonesia dengan 16 bab, 37 pasal, disertai juga dengan aturan peralihan dan aturan pertambahan, juga tentang penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kalau begitu, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang dapat membawanya ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Dengan demikian, saya mengusulkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama negara Indonesia dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Baiklah, sekarang mari kita hitung suaranya. Bagi saudara yang setuju, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Baiklah, saya resmikan Soekarno dan Hatta akan menjadi pasangan presiden dan wakil presiden untuk kabinet presidensial 1945. Bung, kita perlu menetapkan wilayah Indonesia yang lebih jelas. Kalau begitu, bagaimana usulmu, Bu? Kami telah mendiskusikan hal ini sejak lama dengan anggota yang lain juga. Indonesia akan terbagi menjadi 8 wilayah. Di antaranya, yang pertama, Sumatera dengan Gubernur Mr. Teuku Muhammad Hasan. Yang kedua, Jawa Barat dengan Gubernur Mas Sutarjo Kertohadikusumo. Yang ketiga, Jawa Tengah dengan Gubernur Raden Panji Suroso. Yang keempat, Jawa Timur dengan Gubernur Raden Mas Tumenggung Aryo Suwerjo. Yang kelima, Sunda Kecil dengan Gubernur I Gusti Ketut Puja. Yang keenam, Maluku dengan Gubernur Mr. Johannes Ratu Harhari. Yang ketujuh, Sulawesi dengan Gubernur Gerungan Sal Samuel Jacob Ratu Ratu. Yang kedelapan, Borneo dengan Gubernur Pangeran Muhammad Nuh. Baik, sepakat. Demikianlah terwujud untuk pemerintahan daerah. Bung, alangkah baiknya Pemerintahan Nasional Daerah berubah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin bersama-sama oleh kepala daerah untuk menjalankan pekerjaan yang mengatur rumah tangga daerah, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih besar daripadanya. Baiklah, dengan ini kami sahkan 12 departemen Indonesia, diantaranya Departemen Dalam Negeri Wiranata Kusuma, Departemen Luar Negeri Ahmad Subarjo, Departemen Kehakiman Dr. Supomo, Departemen Keuangan Alexander Andries Maramis, Departemen Kemakmuran Insinyur Surahman Cokroji Suryo, Departemen Pengajaran I Hajar Dewantara, Departemen Penerangan Amir Syarifuddin, Departemen Sosial Iwa Kusuma Sumatri, Departemen Pertahanan Supriyadi, Departemen Kesehatan Buntaran Marto Atmojo, Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Sujoso, dan diikuti oleh 4 menteri negara lainnya. Yang pertama, Wahid Hasyim. Yang kedua, Raden Mas Sabtono. Yang ketiga, Muhammad Amir. Yang keempat, Raden Otto Iskandar Ninata. Dan demi pertahanan negara, kita resmikan Badan Keselamatan Rakyat yang akan menjadi tentara untuk menjaga ketentraman negara. Dan Komite Nasional Indonesia Pusat akan dibentuk dalam mewujudkan cita-cita Indonesia dan akan membantu tugas Presiden yang akan terdiri dari 135 anggota dari berbagai ras dan golongan. Dengan ini juga kami bentuk Partai Nasional Indonesia untuk membantu kepresidenan dalam menyelesaikan permasalahan sosiopolitik di masyarakat. Dan PPKI secara resmi saya bubarkan karena telah menyelesaikan misinya. Indonesia merdeka. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati.
air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan gunung sawah